Banyak loh yang kayak saya nggak ada keluhan apa-apa terus sudah berhenti mens gitu. Terus sekarang lagi heboh-hebohnya perimenopause, saya harus gimana? Lebih banyak yang ada gejala atau tidak ada gejala Kalau- kalau di antara perempuan yang perimenopause. Anxiety ada juga. Merasa bahwa sejak perimenopause itu memang anxiety-nya lebih daripada sebelumnya. Dari dulu emang overthinking. Oke, overthinking. Hai sahabat Kian, pandangan dan opini yang disampaikan dalam episode ini merupakan milik narasumber dan ditujukan untuk edukasi serta informasi semata. Konten ini tidak menggantikan saran atau diagnosis atau perawatan medis profesional. Untuk kebutuhan yang sesuai dengan kondisi masing-masing, sahabat Kian disarankan untuk berkonsultasi langsung dengan dokter atau tenaga kesehatan terpercaya. Nah ini, saya sudah menopause 10 tahun. Baru ingin mulai HRT, masih bisa apa sudah terlambat ya? Belum selesai dok. Apalagi jika ada keluhan seperti vagina kering dan sulit tidur. Ini menarik banget. Jadi kapan sih sebenarnya window period atau window opportunity untuk penggunaan hormone replacement therapy? Iya. Tadi dia nanya itu ya. Itu memang 10 tahun sebelum menopause. Itu kan periode perimeno ya. Jadi ketika ada gejala di perimeno, ya sebenarnya itu periode yang paling baik. Sampai 10 tahun, sebenarnya 10 tahun hitungannya setelah menopause. Menopause itu kan hanya 1 hari ya, yang waktu itu kita udah pernah bahas. Jadi sekitar 60 tahun gitu. Oke. Kenapa nggak boleh lebih dari itu? Karena kalau lebih dari itu pembuluh darah itu tuh udah nggak seintak, nggak sebagus dulu lagi gitu. Karena kan ketika kita hormonnya udah turun, itu semua kan jadi degenerasi ya si sistem organnya. Jadi yang ditakutkan hormon-hormon ini malah justru akan membahayakan gitu, akan meningkatkan resiko stroke segala macam kalau misalnya pemberiannya di atas 10 tahun setelah menopause. Jadi tergantung berhenti mensnya tuh di mana. Kapan? Jadi sebaiknya gitu. kalau misalkan mau HRT itu pada saat kita masih Yang ada sistemik. siklus menstruasinya. Ya periode sebelum dan setelah. Jadi antara 35 sampai 65. 60. Atau Karena sampai kita 60. patokannya kan kalau orang Asia 49 ya menopause. Oh, oke. Jadi Itu rata-rata 59 mulai gitu. menopause. Oke. Tapi satu lagi ini untuk yang sistemik. Sistemik itu maksudnya Sistemik yang itu maksudnya apa? masuk ke tubuh. Itu contohnya adalah yang estradiol tadi. Sekarang itu ada yang namanya estriol, yang E3 itu bisa digunakan secara topikal. Topikal tuh maksudnya hanya lokal di situ aja tuh, dia nggak masuk ke darah gitu. Itu biasanya digunakan untuk vagina gitu. Bisa untuk keluhan vagina kering. Tadi kan Ya, ada pertanyaannya vagina sih, kering dan betul, sulit itu, tidur. Nah, Keluhannya dia. ya kalau vagina kering kita bisa pakai itu kalau mau Estriol HRT ya, cream itu ya. estriol cream atau ya estriol cream sih, karena itu kan memang untuk vagina aja gitu, dia nggak lari ke pembuluh darah, dia nggak ngapa-ngapain. Topikal ya, jadi Topikal. kayak skincare kan kerjanya di muka Iya, aja. Ini betul. kerjanya di Dia daerah kerjanya di situ aja genital gitu, aja. nggak Ini buat sampai skincare bagian jalan-jalan. Iya. Gitu. Nah untuk sulit tidur, nah itu biasanya sih coba ditimbang-timbang. Kadang mereka berani mengambil keputusan, oke mau HRT aja karena dia udah mencoba beberapa. Jadi kita harus tahu juga kan apa sih terapinya yang bisa, misalnya vitamin udah dicoba, magnesium lah, coba segala macam. Misalnya dia udah benar-benar udah segala macam, ya berarti kan dia sudah terinfo masalah ini, udah tahu resikonya. Kadang ada juga yang mau ambil, oke saya ambil ini walaupun usia misalnya udah di atas 40, di atas 60 demi kualitas hidupnya dia gitu kan. Iya. Karena waktu itu saya juga pernah ngobrol sama dokter yang memang pernah memberikan HRT ini pada pasien yang BRCA 1-2 itu positif. Itu genetik kanker payudaranya positif. Tapi belum kanker payudara ya. Jadi Cuma baru penyebab genetik genetiknya aja positif. Tapi dia tetap paham banget ini bisa muncul dengan pemberian ini, tapi saya ambil resiko itu karena benar-benar gimana sih kalau misalnya brain fog, dia udah parah banget gitu, sementara dia udah kualitas hidupnya udah sangat terganggu, jadi dia mengambil resiko Iya. itu yang sebenarnya berapa persen kemungkinan
kenanya. Jadi dia benar-benar oke, berarti dia harus cek payudaranya lebih sering gitu. Kalau misalnya udah muncul dia langsung diangkat atau gimana gitu, dia sudah bisa tahu pilihannya apa gitu. Itu kan yang kita harapin dari perempuan-perempuan di Indonesia terutama ya, buat mereka tuh tahu punya pilihan apa dan mau milih yang mana gitu. Dok mau tanya, tadi dokter bilang dia sudah positif genetik breast cancer, tapi belum breast cancer. Tadi kan gitu ya dokter bilang. Ada genetik ya. Itu contohnya Angelina Jolie sebenarnya lebih gampang. Oh gitu, iya itu bisa dijelasin nggak? Misalnya genetik sudah positif, tapi belum breast cancer. Jadi maksudnya gimana? Jadi dia belum muncul kanker payudaranya, tapi dia punya genetik ada punya gitu. potensi itu ada ya? tesnya? Potensi ada BRCA1/2. Makanya kenapa di tahun 2000 berapa tuh Angelina Jolie mastektomi angkat dua-duanya. Kan? Ya, supaya nggak karena kena rahim ya. diangkat. Padahal belum breast cancer. Belum gitu, menghindari. dia mengambil resiko untuk mengangkat semuanya supaya nggak muncul, karena dia BRCA1/2-nya tuh positif. Dia angkat payudara dan indung telur dan rahimnya, dia pakai HRT dan dia pakai implan gitu. Iya, aku baca beritanya soalnya ibunya dia kan meninggalnya karena itu. Dia jadi bilang dia tidak itu mau salah seperti satu itu. perempuan yang berani mengambil resiko itu di masa lalu itu 2000 berapa kan? Maksudnya Udah lama sih. 2010-an gitu loh. Iya. Dimana HRT tuh lagi masih dibilang penyebab breast cancer dan dia pakai itu gitu untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih bagus mungkin ya tujuannya. Kita tanya aja ke Angelina Jolie. Mungkin nanti Angelina Jolie kita undang ke Kian Podcast. So, why did you make that decision, Angelina? Oke, ini ada yang tanya lagi nih, dok. Jika tidak ada keluhan apapun saat menopause, apakah tetap perlu melakukan sesuatu? Tapi ini kayaknya Berdoa. Supaya tidak kena osteoporosis. Tapi ini juga kadang-kadang Ini semua orang sih menurutku ya. ada keluhan atau ada gejala enggak. mungkin, tapi dia nggak tahu, bisa juga kan Enggak, ya? banyak loh yang kayak saya nggak ada keluhan apa-apa terus sudah berhenti mens gitu. Terus sekarang lagi heboh-hebohnya perimenopause, saya harus gimana? Itu banyak sih. Jadi nggak dia malah semua jadi juga ada FOMO gejala. kayaknya. Pengen ada sesuatu nih, ayo apa? Aku Nggak ada. semua juga ada gejala ya? Enggak dok, semua ya? ada gejala. Oke. Ada yang manis-manis aja gitu semua. Nah itu lebih banyak yang ada gejala atau tidak ada gejala kalau di antara perempuan yang perimenopause? Karena kan gejala ini sebenarnya baru disadarkan juga kan ya Iya, gitu. kemarin, Sampai akhirnya semua menghubungkan dengan si si keluhan-keluhan Karena itu kan ada kan. 100 apa 200 symptoms Iya, itu. simptomnya banyak banget soalnya. Ya, jadi sebenarnya kalau aku sih kalau misalnya nggak ada gejala ya coba misalnya pola hidupnya udah bagus nih ya. Iya. Udah bagus atau masih berantakan. Kalau memang udah bagus banget, udah semuanya udah oke, ya coba cek aja kolesterolnya gimana. Itu kan salah satu pemeriksaan yang sebenarnya bisa meningkat saat estrogennya turun gitu, kolesterol, gula darah, bone mass Bone density. yes, itu. Coba udah osteoporosis atau udah berkurang Osteopenia. osteopenia Itu gitu. ceknya gimana ya? Pakai ronsen, BMD namanya. Oke, iya. Soalnya kan itu terjadi padaku ya. Iya. Tapi kan ketika waktu itu umur 50 udah ada keluhan atau udah ada belum? keluhan. Oke. Tapi ya pas lagi dicek ternyata osteopenia. Karena kan kalau osteopenia nggak ada gejala, nggak ada apa ya, kita nggak rasanya Iya, ya iya. baik-baik aja. Masih Untungnya kuat-kuat kalau aja kan. osteopenia kan memang masih bisa dikembalikan. Tapi waktu itu udah jadi strength sehat. training Ellen. Kan waktu pandemi itu berhenti pergi ke gym. Berhenti pergi ke gym. Ya olahraga tapi bukan kayak di gym kan strength training kan beda ya kalau sama PT. Dan lagi pandemi itu kan emang gejalaku yang lagi parah-parahnya tuh. Makanya mungkin diarahkan ke psikiatri karena mungkin Iya, cemas dibilangnya di katanya cemas karena pandemi. Banyak dia Cemas paling kayaknya perimeno. paling ngeborong ya di antara kita bertiga nih Lena nih gitu. Jadi kayaknya kita banyak Karena belajar. ngeborong. Tapi makanya jadi bikin Kian. Iya, sekarang bikin Kian ngeborong. Kian borong. Kian borong segala dia gejala. Iya. Tapi memang macam-macam ya. Kalau Dian apa gejalanya? Ada nggak? Kalau aku memang tidak seintens Lena dan tidak sebanyak Lena, tapi ada. Jadi sempat ada masanya itu memang sulit sekali tidur. Oke. Iya. Kemudian anxiety ada juga. Merasa bahwa sejak
perimenopause itu memang anxiety-nya lebih daripada sebelumnya. Dari dulu emang overthinking. Oke, overthinking. Jadi ya itu sih nggak ada kaitannya sama itu, memang dari dulu aja begitu. Iya, tapi sekarang kayaknya lebih banyak gitu cemasnya, dan kadang-kadang juga nggak terlalu jelas apa yang triggernya menyebabkan. Oh, cemasnya Iya. justru karena nggak ada alasan. Mungkin itu jadi lebih karena ini juga ya, dulunya ada overthinking, sekarang plus hormon itu jadi Iya. overthinking plus. Ya pokoknya yang membedakan kan munculnya tiba-tiba gitu kan Iya, di periode Iya. perimeno kan, midlife ini kan. Jadi dulunya nggak pernah ada riwayat cemas, depresi, tiba-tiba sekarang ada trigger dikit langsung Iya. gampang Ya, gitu. Tapi yang pasti kalau yang namanya menopause ini kan pasti kan ya. Maksudnya kita semua perempuan akan mengalaminya kan. Sebenarnya itu fase kan ya. Fase ya. Banyak yang ketakutan, ada beberapa pasien Nah itu datang dia, juga soalnya yang ada yang nanya bisa dihindari nggak? Iya, Iya, gitu. saya nggak mau bisa menopause. ditunda Bisa ditunda nggak Iya. gitu. Oh dok, suka ada yang kayak gini loh. Len, aku tuh kemarin udah berhenti loh lama. Karena aku minum suplemen ini, aku jadi mens lagi, Iya. banyak lagi. Aku mikir, itu good thing apa bukan ya? Atau mungkin itu Jadi- cuman kayak dia lagi perimenopause makanya ada dan tiada. Nah itu bisa ya kan? jadi. Jadi memang harus ada pemeriksaannya sih kalau kayak gitu. Kalau berhenti lama ternyata penebalan dinding rahim dan salah satunya progesteronnya kurang, ya pantas aja nggak keluar sebagai darah haid gitu. Tapi kalau misalnya nggak mens, terus udah diperiksa dinding rahimnya emang udah tipis, estrogennya juga udah turun, FSH-nya naik, ya mungkin dia udah masuk perimeno. Kalau sampai keluar darah, kita harus curiga dari organiknya kan, apa dari cervixnya, mulut rahimnya, atau dari tempat lain gitu. Paling sering kan mulut rahim biasanya. Jadi nggak bisa ditunda atau dihindari. Dia tuh Dihindari fase udah pasti nggak ya. bisa, tapi Fase. nggak bisa ditunda ya. Nggak bisa gini, gejala kalau bisa si dikontrol, telur- gejala bisa dikendalikan, tapi kalau menunda tuh kayak menunda puberti gitu kan, Iya, kayak Bisa, apa kalau tujuannya memang it's your gitu. time ya Sudah udah waktunya, saatnya. sudah waktunya. Nah, bicara mengenai waktu nih, Dok, ada hubungannya nggak sih kalau kayaknya banyak yang bilang, oh kalau misalnya ibunya itu menopause usia 50 tahun, biasanya anaknya juga nanti akan menopause umur 50 tahun. Iya. Itu benar atau tidak ya pandangan itu? Genetik itu ada hubungannya, dari penelitian ada. Yang nggak ada itu sekarang, maksudnya ya mungkin dulu dan sekarang udah terbantahkan itu waktu pertama kali mens berarti nanti menopause-nya lebih lama, atau waktu mensnya Lebih dini. lebih cepet tuh waktu itu dulu lebih lama. Kalau mensnya lebih lama berarti menopause-nya lebih cepat. Itu enggak, jadi itu benar-benar tergantung dari si kualitas sel telurnya. Si telur bawaan. Bahkan sekarang ada yang fungsinya tuh nggak bagus gitu, si sel telurnya, jadi dia nggak bisa menghasilkan hormon estrogen sampai akhirnya dia harus prematur menopause gitu di bawah 40 tahun, itu juga ada. Oh iya, Dan itu temanku nggak ada tuh secara umur genetik. 38 tahun dia udah menopause. Dan itu sebenarnya nggak, kalau yang itu nggak secara genetik, jadi memang ada kerusakan gitu. Jadi ada baiknya kita ngambil sel telur kita kalau kita mau hamil. Misalnya kita menikah udah agak telat, gitu. Misalnya umurnya udah berapa ya? 35 gitu. Tuh. 35 gitu. Itu sebaiknya mendingan ambil sel telur kita. Ya sekarang ada pilihan mendingan itu ya. gitu ya. Sekarang ada pilihan itu karena kan di atas 37 tuh udah turun banget tuh si kualitasnya. Gitu. Ya sekarang sih mulai banyak ya perempuan yang mengambil. Cuman untuk legal atau enggaknya aku juga kurang paham ya buat menyimpan itu. Nah, kalau dari faktor gaya hidup gimana, Dok? Kalau menentukan nggak kapan Lebih cepat seseorang atau bisa enggak? lebih cepat menopause atau lebih lambat menopause-nya gitu? Kalau gaya hidup itu dia, kalau gaya hidupnya bagus, Iya. termasuk di dalamnya makan, olahraga, pola Tidur, tidur, istirahat, stress management, dan Iya. menghindari toksin gitu ya. Iya. Toxic, bukan toxic people ya. People ya, kalau Ya, itu toxic Toksin itu people. maksudnya merokok gitu. Bisa sih, itu masuk gaya Oh iya hidup itu juga. Mengurangi Stress anxiety. management ya. Iya. Memang umur-umur kita kan memang jadi begitu ya, filter ya. Itu akan mengurangi keluhan sih, keluhan tuh bisa gitu. Tapi kalau misalnya gaya hidupnya
contohnya yang berantakan, misalnya obesitas. Balik lagi obesitas kan akhirnya lemaknya banyak. Tadi kita tahu sendiri kalau estrogen yang satu lagi kan asalnya dari jaringan lemak gitu. Jadi akhirnya penebalan dinding Estrion itu apa? Estron. penebalan dinding rahimnya tuh lebih tebal. Itu kan dia berasanya tuh height-nya masih terus banyak gitu. Padahal sebenarnya adalah penebalan dinding rahim yang nggak normal atau kita bilangnya hiperplasia endometrium gitu. Dan itu biasanya terjadi pada perempuan, obesitas, terus diabetes mellitus, hipertensi gitu. Jadi justru yang punya gaya hidup yang kurang baik gitu, justru dia sebenarnya bukan belum menopause. Kadang mereka bangga belum menopause, padahal itu sebenarnya adalah penebalan dinding rahim yang nggak normal gitu. Oh gitu. Jadi itu memang harus kalau misalkan tadi kan yang ada yang obesitas, kalau misalkan yang pengaruh nggak sih menopause itu terhadap mereka yang menikah dan tidak menikah atau hamil dan tidak pernah hamil? Kejadian menopause enggak sih? Enggak ada pengaruh ya kalau itu ya? Ya banyak sih penelitian yang bilang kalau misalnya hamil berarti kan dia sel telurnya tuh kayak istirahat dulu gitu kan, maksudnya nggak ada ovulasi gitu. Tapi ada tapi yang bilang juga katanya kalau minum pil KB itu lebih bagus. Jadi banyak penelitian kecil, tapi untuk kita lihat skala besar dan untuk memastikan itu akan menunda menopause belum ada gitu. Ada yang pil KB, ada yang jumlah anak dilahirkan, ada yang nggak melahirkan sama sekali, nggak menyusuin, itu kan berarti sel telur kan kalau menyusui kan berarti sempat lama nggak mens, berarti kan telurnya masih disimpan. Kalau minum pil KB juga itu kan ada, berarti cuman kan memang sel telurnya belum yang penelitian besar sih sebenarnya, itu baru kecil, studi kecil gitu. Dok, pertanyaan kita nih masih banyak, masih ratusan, kayaknya bisa dikerem di studio ini ya Dokter Dinda. Tapi ya gimana ya, namanya waktu kan terbatas. Jadi Dokter Dinda, terima kasih banyak loh sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, dan kami yakin bahwa pasti sahabat Kian juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang jadi mungkin setelah menyaksikan episode ini jadi oh iya ya kalau kayak gini gimana kalau, nah itu nggak apa-apa, ditulis aja di DM di IG ya, tulis pertanyaan, mau komen atau mungkin mau sharing cerita yang nanti bisa kami bagikan di sini, dan itu bisa menjadi pelajaran juga bagi sahabat Kian yang lainnya dan mungkin mempunyai pengalaman yang sama gitu ya. Jadi silahkan aja follow, DM, jangan lupa @sahabatkian, dan YouTube-nya itu adalah Sahabat Kian juga, di like, di subscribe, karena nanti masih akan lebih banyak lagi episode-episode yang lain yang akan membahas tentang fase perempuan usia 35 plus di fase perimenopause ya, menopause dan juga postmenopause. Tapi kalau misalkan mau konsultasi sama Dokter Dinda, kemana dok? DM aja ke Kian. DM aja ke Kian katanya. DM aja ke Kian, nanti kami tampung ya, akan kami tampung seperti hari ini nih sudah ditampung berapa sekian pertanyaan, dan nanti kita bahas lagi di episode yang lainnya ya, Dian ya, Lena ya, dan Dok Din, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Pastikan saksikan terus Sahabat Kian, Kian bertambah usia, Kian menikmati hidup. Saya Arleta Denisworo, sampai jumpa.